Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan membenci dosa namun mengasihi pendosa. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Urapi setiap kami dan urapi hamba-Mu, terkhusus apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah kebenaran firman-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Lukas 19. Kitab Lukas 19 ayat 1 sampai ke 10. Lukas 19 ayat yang ke-1 sampai ke 10 dengan judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Dan tema kali ini cukup menarik, yaitu Tuhan mengasihi pendosa namun benci dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyaksikan berita-berita yang memperlihatkan tentang kejahatan atau tindakan kriminal yang dilakukan seseorang, pasti secara spontan akan banyak komentar dan reaksi yang muncul. Misalnya, ingin balas memukul, ingin balas menyakiti, dan berbagai kata-kata yang sama mengungkapkan kekejian. Mengapa orang bisa bereaksi demikian? Karena setiap orang hidup dalam suatu pandangan bahwa orang yang bersalah ataupun berdosa itu pantas untuk dihukum maupun dihakimi. Kalau perlu lebih berat daripada kesalahan maupun dosa yang dilakukannya. Kisah Sakeus yang barusan kita baca tadi, di mana masyarakat yang beragama zaman itu sangat akrab dengan berbagai hukum yang siap menelanjangi dosa dan kesalahan seseorang. Orang yang berdosa pantas dicaci, dikutuk, dihukum, dihakimi, dan ditolak. Karena itu mereka yang sangat sulit melihat Yesus yang berkenan menerima, mengasihi, bahkan bergaul dengan orang-orang berdosa. Yang berdosa selalu dianggap tidak rohani, bahkan tidak punya kesempatan untuk memperoleh kebaikan. Mereka dianggap tidak layak hidup. Sebaliknya, yang tidak berdosa adalah yang rohani, yang saleh, yang merasa telah sempurna pengenalannya terhadap Tuhan, yang cakap dalam segala hal, dan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Padahal status yang rohani dan yang tidak berdosa itu diperolehnya dari penghakiman atas perbuatan orang lain, dan tidak disertai perubahan hati dan sikap. Nah,
Tindakan Yesus ketika melihat Zakeus, mengajak dan tinggal bersama Zakeus, ini menunjukkan bahwa lawatan kasih Allah kepada umat yang rindu mencari Dia. Lihatlah betapa bahagianya Zakeus yang mendapat perhatian dari Tuhan Yesus. Melalui perhatian dan ajakan Yesus mau menyatakan bahwa kasih Allah selalu hadir bagi orang-orang yang terpinggirkan, disingkirkan, bahkan dilupakan karena dianggap berdosa. Dia yang ditolak menjadi yang diterima. Dia yang dihindari menjadi yang dicari. Dia yang berdosa menjadi yang berharga. Yesus mencarinya dan mendapatkannya. Lukas 19 ayat 10 seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, marilah kita meneladani apa yang Yesus lakukan terhadap orang berdosa. Yesus tidak membenci orangnya, tetapi perbuatan dosanya lah yang dibenci. Yesus mengasihi pendosa, tetapi benci kepada dosanya. Ini yang Yesus ingin ajarkan kepada kita. Yesus mengasihi Zakeus, tetapi Yesus membenci dosa apa yang sudah dibuat Zakeus. Namun sekali lagi, Tuhan ingin menunjukkan bahwasanya kasih Allah itu tidak terbatas. Menerima setiap mereka yang dianggap sudah tidak layak lagi, tapi kasih Allah memampukan untuk menjamah Zakeus. Jika ada orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita, janganlah kita benci orangnya, melainkan ampunilah kesalahannya, rangkulah dia, sehingga ia juga dapat mengalami sapaan kasih Allah. Saya yakin ketika Tuhan Yesus ngomong sama Zakeus, aku mau ada di tempatmu, Zakeus itu merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dia yang ditolak oleh orang-orang, ditolak oleh dunia, ternyata ada yang mau mengasihi dia. Bahkan Tuhan hanya ngomong, aku mau tinggal di tempatmu, aku mau sebentar ada di tempatmu. Tapi Zakeus itu rasa-rasanya dia luar biasa menerima sukacita surga yang selama ini mungkin hilang ya dari orang-orang, karena orang-orang sudah menganggap dia pendosa, pemungut cukai. Tapi dari situ ada lawatan Allah yang dahsyat. Dan dia mengatakan bahwa dia akan membagikan setengah dari miliknya dia. Ketika Tuhan ngomong, aku mau menumpang di rumahmu, maka kasih Tuhan itu mulai menjamah hatinya. Maka dia akan memberikan setengah dari miliknya, diberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang diperas dari seseorang, dia kembalikan 4 kali lipat. Ini karena kuasa zaman kasih Tuhan kepada Zakeus yang dianggap pendosa yang tidak layak, tetapi oleh kasih karunia Tuhan dia dilayakkan mendapat pengampunan dari Tuhan. Pelajarannya adalah bagaimana kita merangkul kembali teman kita, saudara kita yang mungkin sudah melanggar perintah Tuhan, berbuat dosa. Kita rangkul kembali mereka. Kita benci dosanya, tetapi kita mengasihi orang yang berbuat dosa. Untuk kita rangkul kembali supaya mendapat jamahan kasih Allah, supaya dia benar-benar dari hatinya lahir pertobatan dan sukacita dari surga memenuhi hati dan pikirannya. Ini yang dilakukan Tuhan, yang diajarkan Tuhan kepada kita. Jadi bencilah dosanya, tetapi kasihlah pendosanya, sehingga layak menerima pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mengajarkan kepada kami mengasihi,
mereka yang berbuat dosa namun membenci dosanya. Tuhan benci akan dosa yang Sakeus perbuat, tetapi Tuhan mengasihi Sakeus. Dan ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada Sakeus, yang terjadi adalah pertobatan luar biasa dari Sakeus. Pun demikian dengan kami Tuhan. Ketika kami menerima jamahan kasih-Mu Tuhan, pertobatan itu lahir dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau bagikan pengampunan tersebut kepada sesama kami Tuhan, kepada teman kami, kepada saudara kami, kepada orang tua kami, kepada siapapun Tuhan, yang mereka mungkin sekiranya sudah berjalan di luar firman-Mu, sudah berbuat dosa. Kami mengasihi mereka Tuhan. Kami benci dosanya, tetapi kami mau belajar seperti Tuhan Yesus lakukan, mengasihi orang berdosa tersebut untuk dirangkul kembali, supaya kembali dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Demikian yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami. Ajar kami memiliki hati seperti hati-Mu ya Tuhan, kasih seperti kasih-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami menerima semua orang, bahkan yang sudah berdosa dengan kami, untuk kami ampuni Tuhan, untuk kami berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan, mereka yang saat ini jatuh dalam dosa, kami berdoa, ampuni ya Tuhan, berikan pengampunan-Mu, kasih-Mu Tuhan, untuk mereka boleh kembali lagi kepada-Mu Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu, kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan keuangan, kesehatan, pekerjaan, sekolah, maupun pelayanan kami masing-masing. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh melewati pergumulan demi pergumulan yang ada, untuk kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.